Recording. Is recording. Ada masuk. Berdewek. Masih toh, wis masuk. Ada tanya. Kelas 11. Ya. Hah? Bahasa Indonesia. Ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Ratnawati. Bisa kalian panggil Ibu Ratna. Di sini Ibu akan mengajar bahasa Indonesia ya untuk kelas 11. 11. Ya, kelas 11. Di awal pertemuan ini kita akan sedikit di kelas 11 ini nanti ada tiga orang guru untuk bahasa Indonesia. Ini jelas nggak ya ngomongnya? Ada kedengaran nggak Ibu ngomongnya? Dengar. Nanti ada tiga orang. Iya. Nanti ada tiga orang yang akan mengajar bahasa Indonesia. Nanti ada Ibu Rini Novi, ada Ibu Fatmawati dan Ibu sendiri. Jadi ada tiga orang nantinya. Untuk Ibu sendiri sebenarnya akan mengajar kelas TB dan TOI. Nah, untuk Zoom ini nanti kalian akan bertemu dengan tiga guru bahasa Indonesia. Semuanya akan bergantian tiap minggunya. Jadi untuk kalian anak-anak jangan kaget kalau setiap minggu gurunya akan berganti, tapi mata pelajarannya tetap sama bahasa Indonesia. Kok minggu ini Ibu Ratna, minggu depannya bukan Ibu Ratna. Gak apa-apa. Jadi untuk Zoom semester ini, maksudnya tahun ajaran ini semester 1 itu apa namanya? Akan diadakan Zoom setiap pelajarannya dan gurunya akan berbeda-beda ya. Kemudian kita langsung saja, Ibu akan membacakan. Halo, jangan ngobrol sendiri ya. Nah, Ibu akan membacakan sedikit tentang kompetensi dasar AD yang akan kalian pelajari dalam kelas 11. Nah, ini ada beberapa KD. Yang pertama, KD yang akan kita pelajari pertama adalah mengorganisasikan informasi berupa pernyataan tahapan dalam teks prosedur. Kemudian KD 4.5 merancang dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, ini materinya akan berhubungan dengan teks prosedur ya. Dimana nanti akan dijelaskan apa itu teks prosedur. Untuk 3.2-nya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2-nya mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap
struktur dan kebahasaan. Dari pembelajarannya yaitu masih teks prosedur, tapi ada beberapa yaitu struktur, kebahasaan, konjungsi, jenis kalimat, dan verba material dan verba tingkah laku. Ya. Kemudian ada 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urusan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. 4.3 mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Materinya ada teks eksplanasi, yaitu ada pengertian, isi, dan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Untuk 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini ada beberapa KD ya. Ini 3.5. Ini silakan kalian lihat. Ini KD-KD yang akan kita pelajari di kelas 11 ya. Ada sampai 9 KD. Jadi 9 KD itu akan dijelaskan selama 1 tahun dalam kelas 11. Oke. Oh, kita bisa menjelaskan cara. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Nah, halo. Laka-laka Bu. Laka-laka. Sama guys ngomong ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Gak ngerti, Bu. Gak ngerti kan, belum Ibu jelasin. Wah, itu hanya pengenalan dulu. Itu Ibu menjelaskan tentang KD yang akan kalian pelajari di kelas 11 ya. Ini untuk kelas TKR, ada yang masuk kelas TKR? Oke Bu, TKR mah. TKJ? Oke, fungsi jika kiasin anu ki yang jawab cuma satu orang. Bisa Jawa. Ya kalian yang ngajak Jawaan, jadinya ibunya ke bawah ya Jawaan. Ibu sebenarnya kalau Ibu menjelaskan ada sesuatu yang kalian kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu, dan maaf jika Ibu penjelasannya kurang ini ya. Nanti kalian bisa tanyakan aja kalau Bu kurang jelas Bu ini nanti kalian nanya. Ini Daroni kenapa? Ini angkat tangan Daroni. Daroni ini kelas apa nih? KR Bu. KR Bu. Kalau untuk TB ada TB. Mana Bu? Busana ada nih, ada busana. TOI. Oh iya, ada seperti ya. Oke, langsung ya. Udah pada siapin buku tulis. Kalau ada hal yang penting, silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Kita akan mulai. Suara wanita siapa?
tentang teks prosedural. Belajar untuk materi awal ya. Ya, apa itu teks prosedural? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu apa itu teks prosedural? Prosedur, ada yang tahu teks prosedur itu apa? Cung, acungkan tangan. Acung. Cung. Bulan miliar. Acung, apa? Siapa? Ayo Daroni. Acung Daroni ya. Apa itu teks prosedur? Ayo, ada yang tahu? Aja searching. Ayo, aja searching. Ngomong apa sih? Ada yang tahu teks prosedur? Hei. Aja coret-coret ya. Aja dicoret-coret cah. Ya, oke. Langsung. Itu Bu. Siapa sih coret-coret baik ya? Ibu lagi ngajar bahasa, ibunya lagi ngajar bahasa Indonesia, bukan ngajar seni budaya ya. Coret-coret baik. Oke, ini siapa dari sini? Oppo A71 siapa ki? Siapa? Marane, Masya Allah. Oke, langsung ya. Kalau nggak ada yang tahu, jadi teks prosedural itu adalah teks yang berisi cara, tujuan, membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah yang tepat secara dan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, jadi teks prosedur itu kalian bisa lihat di apa nih sih diulangi ya. Jadi kedengaran Bu, prosedur berisik Bu. Burung tuh. Ya, tolong. Tolong ya, ini speakernya kalian matiin dulu ya biar ibu ngejelasinnya, teman-teman kaliannya pada dengar ya. Nah, ini ya yang dimaksud. Jadi teks prosedur itu sebenarnya sudah kalian jumpai di setiap, kalau kalian misalkan di bungkus nih, rebus. Ya, jadi untuk teks prosedur itu sebenarnya sudah kalian jumpai ya di contohnya ada di bungkus Indomie ya. Di bungkus Indomie itu ada pasti ada tata cara masaknya gimana, terus cara resepnya seperti apa, ada bahan-bahannya apa aja, langkah-langkah pembuatan mie rebusnya itu seperti apa. Nah, itu tuh termasuk dalam jenis teks prosedur. Jadi teks prosedur itu berisikan biasanya kalau ini ada tujuannya, ada caranya, ada cara membuatnya, ada tujuannya. Misalkan kalian, Bu, saya nanti Ibu akan menugaskan kalian di akhir Zoom Meet ini
kalian harus membuat satu teks prosedur, misalkan cara memutihkan kulit wajah, misalkan. Ya, kan udah jelas tuh tujuannya untuk memutihkan kulit wajah, misalkan, ya itu tujuannya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya, bahan dan alatnya, misalnya apa aja, aci terigu misalkan, ya misalkan kaliannya buat putih, kan. Misalkan ada misalkan pakai bahan-bahannya kayak lidah buaya, aloe vera kayak gitu, ya misalkan itu ya contohnya bahan-bahannya apa aja yang untuk bisa memutihkan wajah. Nah, cara-caranya di situ biasanya ada cara-caranya juga. Nanti cara-caranya yang pertama bersihkan muka dengan air, muka dengan air. Setelah itu bersihkan dengan handuk yang bersih. Kemudian baru memakai krim apa kayak gitu ya. Jadi langkah-langkah melakukan perawatan kulit supaya putih, gitu ya. Kalian pasti sudah tahu nggak ya? Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam teks prosedur itu biasanya terdapat kata imperatif atau kata perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri juga. Jadi kalau teks prosedur itu biasanya memerintah. Jadi seperti tadi contohnya, langkah pertama kalian harus mencuci muka. Jadi itu kalian harus mencuci muka terlebih dahulu. Itu merupakan kata perintah. Biasanya teks prosedur itu jadi kata memerintahkan seseorang. Itu contohnya. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat sebuah kata imperatif atau kata perintah. Kemudian lanjut next. Nah, ini ada tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan teks prosedur itu? Nah, ya, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari tujuan akhirnya sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, kayak tadi misalkan kalian ingin membuat sajian Indomie misalkan ya, pagi-pagi kalian udah pada sarapan kan ya, jangan pada ngeces ya, was. Jadi kalau kalian ingin langkah-langkah membuat sebuah sajian Indomie yang enak, jadi kalian dibungkusnya itu ada cara-caranya, atau enggak kalian aduh pengen Indomie yang ini nih, kalian searching di YouTube atau di apa gitu, nanti ada langkah-langkahnya. Kalian harus misalkan rebus dulu airnya, terus ya sebelum mendidih misalkan kasih sayur, masukin telurnya dulu, misalkan seperti itu ya. Itu nah, tujuan dari semua langkah-langkahnya itu adalah memberikan kepuasan, ya, memberikan sebuah kepuasan atau keinginan yang kalian inginkan, sehingga kalian mengikuti cara-cara dari teks prosedur. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada struktur teks prosedur. Ya, di dalam struktur teks prosedur itu ada 4 bagian. Ya, yang pertama ada tujuan. Tujuan tadi maksudnya ini dalam struktur teks prosedur itu ada tujuan. Maksud dari tujuan itu yang tadi. Misalkan dalam tujuannya itu misalkan untuk memutihkan wajah, berarti tujuan dari sebuah krim itu misalkan ya pakai krim kalian ya misalkan. Nah, pasti itu ada cara-caranya. Nah, tujuannya kan di situ ada untuk memutihkan, membersihkan wajah. Nah, itu adalah tujuannya di dalam struktur. Kemudian setelah ada tujuan biasanya ada bahan dan alat. Nah, bahan dan alatnya ini untuk bahannya misalkan yang kalian butuhkan bahannya ada ini, misalkan banyak krimnya ini, ada tonernya, ada krim malam, ada krim siang, bla 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 misalkan ya. Terus ada alatnya misalkan kapas atau apa gitu ya yang lainnya.
Itu contoh dari struktur ya, teks prosedur. Terus kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang seperti Ibu yang tadi jelaskan ya, langkah-langkahnya misalkan yang pertama harus mencuci muka dulu, yang kedua harus ini, yang ketiga dan seterusnya. Itu langkah-langkah. Kemudian ada penutup. Penutup itu adalah misalkan berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat tahun, misalkan ada keuntungannya. Setelah kalian biasanya begini, setelah kalian memakai krim ini atau enggak setelah kalian memakan Indomie rebus atau goreng kayak gitu kan ya, atau seperti itu, kalian akan misalkan kalau untuk krim kalian akan mendapatkan wajah yang segar, akan mendapatkan tampilan wajah yang bersih kayak gitu, atau akan menjadikan muka kalian glowing, putih gitu kan ya, yang bisa mengalahkan lampu, glowingnya bisa mengalahkan sampai lampu itu. Nah di situ jadi biasanya di penutup itu adalah penekanan atau keuntungan kalian menggunakan produk tersebut ya dalam teks prosedur. Nah kemudian ini ciri-ciri teks prosedur, menggunakan pola kalimat perintah ya tadi yang awal. Kalimat yang mengandung makna, meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang maksudnya itu adalah kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akuratif. Yang artinya gunanya menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Nah, itu saja yang untuk materi hari ini ya. Terima kasih. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Dalam bahasa Inggris tidak mempunyai kata kerja. Enggak yang mau nanya? Enggak yang mau nanya silahkan. Aktifkan speakernya. Saya maka Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada sudah jelas. Enggak jelas Bu, enggak ada Bu. Enggak ada, benar. Kaget Bu, berjaget-jaget. Oke. Bu Andri. Oke, diam. Kita sih dipatin. Ibu akan menunjuk 4 orang masing dari setiap jurusan, masing-masing dari jurusan 1 orang. Ibu minta mencontohkan atau mempresentasikan teks prosedur apa aja, misalkan di sampingnya saya ini ada apa? Masuk misalnya cara membuat kopi, ada brus kopi, ini apa ya? Kalian ibu akan tunjuk acak ya, ibu ini nggak tahu ini ya. Pokoknya 1 TKJ, 1 TKR, 1 TB, 1 TOI. Ya, nanti ibu tunjuk dan yang lainnya dimohon diam. TKR ya. Ibu nggak ada. Oke, sebentar. Ini Bu sebutin namanya aja ya. Robiatul Adawiyah. Itu jurusan apa Robiatul? PKJ 2. PKJ, Robiatul. Halo. Sebentar ya, Robiatul siap-siap ya. Bentar dulu, Bu. Baru ngerti dari tadi. Sabar.
tomorrow, today, tomorrow, Ini kan lebih saya kecil next bilang. day, tomorrow, besok. So, I shall be Ini happy ya? tomorrow. Ngomong dia. Saya Robiatul ya? akan Dia nih ya? bahagia Ya Robiatul. besok. Ya silakan Robiatul. Look at number Bilang bocah. one. Mana Bu? I shall be Mengerti ya coba. I as a Hah? Jadi gini, Robiatul silakan membacakan atau membuat contoh, misalkan teks prosedur, contoh dari teks prosedur ya. Misalkan cara membuat apa yang Robiatul tahu, langkah-langkahnya, sok. Enggak, Robiatul. Robiatul jurusan apa Robiatul? TKJ 2 Bu. TKJ 2. Robiatul ada Wia, kan? Oh ini lah, oh, sini Bu. Ayo. Contoh gitu Bu. Iya, contohnya aja, Robiatul. Contoh prosedur apa pembuatannya? Iya, prosedur. Nah, prosedur pembuatan apa gitu, terserah Robiatul. Sok jelasin, diceritakan ke teman-teman. Diperhatikan lagi kalimatnya. Ayo. Subjek diikuti sel atau Mana Robiatul ininya mukanya biar teman-temannya baru tahu kan kalian belum pernah ketemu kan? Halo. tomorrow di sini masukkan Ayo. Cara membuat Ya, apa? Cara membuat apa? oh itunya kayak apa sih? Kan Emang ini nggak sih teks. kayak kompetisi gitu atau apa sih? Kalau Yang ibu jelasin tuh tentang apa gitu. iya seperti itu. Jadi kalau teks prosedur kan tadi ya strukturnya ada tujuan, ada bahan dan alat, terus ada langkah-langkahnya. Terakhir ada penutup. So, tidak menggunakan kata kerja. As yang lainnya siap-siap Ibu. Tunjuk lagi ya setelah Robiatul ya. Persiapan, aduh teks prosedur apa ya yang akan dijelaskan. Buat lagi satu kalimat. Yuk Robiatul. Satu kalimat ada subjek. Ya. Diikuti Yes. sel or be, diikuti be, diikuti. Oke. Ada yang sudah siap? Ini Lili Agus dan kawan. Lili Turwati jurusan apa Lili? Ayo Agus dan kawan. Benar. Anu Bagi contoh tadi, I shall be happy tomorrow. Itu contoh. ya, maju Robiatul yang kojek. Kalimat simple future, tetapi kalimat tersebut Ya, tidak Lili. menggunakan kata Lili kerja, jurusan apa, Li? melainkan menggunakan dan diikuti objektif kata sifat. Sekarang buat satu contoh lagi, Agus. Anu speakernya Li, diaktifin suaranya Li. Oh dia nggak connect ya? Masih ingat nggak? Connect audionya dulu Li. Melinda. Halo Melinda. Yesi. Yesi. Oke, Ayo beri Bapak satu. Andi Coy. Oke, Andi Coy. Andi Coy, kelas apa Andi Coy? Krispandi. Andi Coy, kelas apa Nang? Speakernya. TKJ. Oh udah ya TKJ. TKJ UBIS. Iya. TKR gini. Oke. Dendi. Dendi kelas apa Den? Dendi TKR tuh. TKR. Oke. TKR pira Den? Toro. 2. Dendi 11 TKR 2. Ayo apa? Teks prosedur apa yang akan dibacakan oleh Dendi?
Halo. Ayo Den. Strong. Dendi. Strong adalah kalimat kata sifat atau bukan? Kata sifat seperti itu. Cara membuat kalimat dalam Dendi. kalimat apabila kalimat tersebut. Ayo, sing bener kali pulsa sing ibu 5.000. Ayo. Ayo. Seperti itu. Atau enggak ini aja. Dendi udah siap belum, Den? You will be on next time. Dendi? Ayo lagi. Nggak suara ya Dendi? Den? Nanti tip nomor 2. Lalu tadi tip nomor 2. Dendi? Tadi dia tip nomor 2. Den? Baca nomor 2. Okay, we read together. We read together number 2. Now, Ayo Den, Dendi. Bisa nggak Den? number 2 or number 1? Number 2. Okay, we read together number 2. Nggak ada suaranya sih Den. You will be all next. Bocah nggak suara ya. You will be all next time. What is the meaning? You will be all next time. Ayo Den. Oh, bare anak. Ya. Nah, teks prosedur apa Den? Wah, kamu akan menjadi tua nanti. Bu. Kamu nanti juga akan menjadi. Wih, sana dulu Den. Wah, ini ya. Mikir Bu. Di sini. Hah? Ayo. Waktu kita tetap berjalan, ayo 10 menit lagi. Lewat Bu. Nah. Oke, Ibu obrol aja. Ada yang mau nggak? Sok. Nanti dapat pulsa 5.000 dari Ibu yang bisa 1 orang. Ayo. Pulsa 20.000 apa? Ya. Ada yang mau? Ada yang bisa? 3. Supriyadi. Ini enggak ada. We shall be rich. We shall be rich. Amin. What is the meaning? Oke. We shall be rich. Supriyadi. Ini Supriyadi. Apa nah, Supriyadi mau jawab? Insyaallah Bu. Hah? Insyaallah. Ya, oke, siap. Sok. Teks prosedur apa? Cara membuat mie. Nah, cara membuat mie. Ya, tadi mah itu Enggak udah. apa-apa Bu. Ya, oke, sok. Nggak apa-apa, gimana? Enggak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa. Sok, tujuannya. Tujuannya untuk memasak mie. Nah, ya. Terus bahan dan alat. Ya. Bahan dan alat. Pertama, panci. Panci. Terus Air. Kompor. Terus Panci kompor. Terus panci kompor air. serokan kabun apa sih? Ya itu serokan, nggak apa-apa. Terus piring, piring, sendok, sendok, udah.
Ya mau dimasak, masak air. Bahannya Masak apa? mie, dari mie, Bahannya mie. apa? Mie. Mie aja udah. Mie sama air aja Udah. bahannya. Ya, Oke, terus langkah-langkahnya. langkah-langkahnya pertama, Mm-mm. pertama Ya, masak air hingga mendidih. ya masak air. Hingga mendidih. Ya, ini terus. Yang kedua, Mm-mm. buka bungkus mie. Buka bungkus mie ya. Terus masukkan mie ke dalam air mendidih. Oke. Terus tunggu hingga 3 menit. Ya, terus. Terus yang ketiga, masukkan mie ke dalam piring. Terus masukkan bumbu-bumbunya. Hmm. Terus diaduk hingga rata. Terus. Terus dihidangkan. Dah. Oke. Siapa ini nih? Supriyadi. Oke. Supriyadi tulis PA-nya itu ya, Supriyadi ya. Atau Ya, enggak Bu. tulis atau enggak tulis di chat aja ya nomornya Supriyadi. Nanti Bu isiin pulsa. Bentar, Bu. Yes, oke. Ya, Ibu nggak pernah bohong ya, Was ya. Ini Supriyadi Ya. yang pertama yang dapat. Nanti setiap Ibu nanya, insya Allah nanti ada sebuah hadiah untuk kalian sebagai sebagai apresiasi kalian. Jadi untuk Supriyadi tadi tulis di chat aja ya, Sup. Udah, Bu. Nomornya. Udah. Udah ditulis. Oke, siap. Nanti Ibu cek ya. Ya. Bikin nomornya. Atau disebutin cinta sing noleh akeh temen. Bukan, Bu. Yang terakhirnya 38. Oh, sebutin aja, Sup. Ayo, Sup. Berapa, Sup? Jangan deh. 089. Jangan. Disebutin Pak. 089. 765. 765. 547. 547. 38. 38. Oke, Supriyadi. Kelas mana ini, Supri? TKR 11 TKR 2, Bu. 11 TKR 2. Oke. Karena ini waktunya udah mau habis ya. Langsung Ibu closing aja, nanti ya ini Ibu mau transfer pulsa dulu ke Supriyadi. Jadi untuk kalian besok-besok kalau ketemu sama Ibu lagi, kalau Ibu ada pertanyaan atau apa, silahkan yang bisa menjawab. Nanti Ibu ada door prize lagi buat yang berapresiasi. Ya jebu-je, masa cuma 5.000 gitu kan? 5.000 juga kalau kalian nyari Pulsa. alhamdulillah. Seorang itu harus rajin bersyukur ya. Nah, untuk nanti tugasnya kalian buat contoh teks prosedur ya, seperti yang tadi yang Supriyadi, tapi ditulis di buku. Nanti Ibu akan buat classroom, nanti classroomnya akan Ibu share ke wali kelas kalian. Nah, nanti kalian foto atau boleh diketik ya, diketik boleh, terus filenya kirim ke classroom ya. Itu untuk ini, untuk tugasnya nanti ke classroom ya, tetap ke classroom. Nomornya Supriyadi. Ya, sementara itu nanti Ibu tutup aja. Sekian untuk pertemuan pertama Bahasa Indonesia ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, ya. Menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Jadi nanti Ibu akan share tugasnya seperti tadi, nanti itunya lewat WA ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Supriyadi nanti Ibu ini akan kirim ya. Jadi tunggu ya. Bu. Nanti kalau udah Ya. kok udah masuk,